Bolehkah kita menikah dengan orang yang telah saya donorkan darah saya untuknya? Why not? Ada perempuan sakit, kita pergi ke rumah sakit, nampak perempuan sakit, datang dokter. Kata dokter, ini perlu darah, ambil saja darah. Boleh bapak darah? Jangankan darah, nyawa aku berikan. Rupanya perempuan itu cantik. Giliran yang sakit jelek, tak kenal kata dia. Dimasukkanlah darah dia ke dalam perempuan itu. Apakah menjadi saudara-saudara? Tidak. Makna saudara-saudara bukan itu artinya. Saudara-saudara seibu, seayah, seayah, seibu, seibu, seayah, atau sesusuan. Kita menyusu kepada emak dia waktu dulu sama-sama kecil, maka kita saudara-saudara sesusuan dengan syarat 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Maka ibu-ibu yang punya anak hati-hati, jangan nampak anak kecil susukan, nampak anak kecil susukan, nanti anak itu setelah besar nanti menjadi saudara-saudara dengan anak kita. Hati-hati, waspada. Ada seorang bidan, orangnya rajin. Ada ibu-ibu yang melahirkan anak, diambilnya susu ibu itu banyak-banyak, lalu dimasukkannya ke botol, dikasihkannya ke anak-anak yang ada di situ. Suaminya lapor ke saya, itu perbuatan batil. Orang tak berilmu tak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana betul, mana betul, mana betul, mana batil. Orang tak berilmu tak bisa membedakan mana hak, mana hak, mana hak, mana hoax. Oleh sebab itu maka perlu diluruskan, maka 5 kali kenyang menjadi saudara sesusuan umur 2 tahun ke bawah. Setahun 2 bulan, setahun 5 bulan, 2 tahun. Adapun lebih daripada itu tidak lagi menyebabkan sesusuan. Saya sama dia kalau gitu satu susuan lah Pak Ustaz. Kenapa? Sama-sama minum susu kaleng. Susu ibu. Adapun susu sapi tidak menjadi sama-sama anak sapi. Apa hukum bayi non-muslim meninggal dunia? Kalau ada bayi non-muslim meninggal dunia, masuk surga. Kenapa begitu? Karena bayi kecil itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim perut ibunya. Loh, dia Islamnya di mana? Dulu di alam arwah. Sebelum masuk ke dalam perut emaknya, dia sudah Islam. Dikumpulkan Allah semua roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya ditanya Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Maka kita sudah bersaksi sebelum masuk ke dalam perut ibu kita. Setelah itu kita pun proses dalam kandungan. 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk air sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Kemudian datang malaikat membawa roh yang sudah ready Islam tadi masuk ke dalam perut. Kebetulan saya masuk ke dalam perut emak saya orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kebetulan bapak masuk ke dalam perut orang Batak, lahir menjadi orang Batak. Alak ita sasudina. Oh, lo masudin. Kebetulan masuk dalam perut orang Jawa, bapaknya pun bertanya, pripun kapari api wis perempuan dina orang teko kene. Kebetulan masuk dalam perut orang Minangkabau, baka kini di mati enggak di padang Payakumbuh, oh balanci-lancian air rumahnya di rumah awak. Kebetulan masuk ke dalam perut orang barat Eropa, lahir ke dunia, bapaknya tak menjawab dengan azan, tapi disambutnya, wow, amazing. Itu bukan pilihan kita. Itu Allah yang menyuruh malaikat. Hai malaikat, kau bawa dia ke perut orang Melayu, kau bawa dia ke perut orang Indonesia, kau bawa dia ke perut orang Afrika, kau bawa dia ke perut orang Cina. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Hei Cina, tak boleh. Hei Batak, tak boleh. Hei Jawa, tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kemauan dia. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Nah, maka kalau anak ini meninggal waktu kecil, maka dia belum ada akal balik, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah berakal, afala taqilun? Kenapa kau tak berpikir? Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, non muslim, tapi kemudian dia mencari, akhirnya dia masuk Islam, jadi ustadz di Jakarta. Itulah namanya Ustadz Nababan. Itulah ustadz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan. Nababan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, non-muslim, menjadi pendeta, doktor, menjadi rektor, sekolah teologi, mencari, masuk Islam. Itulah dia Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina dari Sumatera Selatan, Palembang, tapi akhirnya dia mencari, berdebat selama 9 jam, akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Itulah dia jadi Ustadz Felix Xiao Haya Cincai.
Mudah-mudahan anak-anak kita akidahnya kuat karena dia tinggal di Aceh Tamiang. Amin. Masyarakatnya agamis religius. Amin. Dan banyak pula pondok pesantren tahfiz Quran. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Karena tidak diberikan sekolah agama yang baik. Bengkak biji mata ibu itu gara-gara melepas anak. Kami, saya dengan Ustaz Fadil Rahmi 4 tahun di Mesir tak pernah pulang. Dari Aceh ke Mesir, dari Riau ke Mesir, berapa negara itu? Panjang. Ini ada ibu-ibu mau nangis. Anak ibu sekolah di mana? Di Banda Aceh. La ilaha illallah. Kami 4 tahun tak jumpa orang tua kami. Sampai-sampai terlintas di pikiran kami, jangan-jangan anak angkat kami. Setelah pulang baru saya tanya mak saya, "Mak, aku ni anak angkat apa anak kandung?" "Anak kandung lah." "Kenapa mak kirim aku jauh betul sampai ke Mesir?" "Supaya kau jadi orang. Kalau kau letak di celah ketiak jadi hantu. Maka aku kirim kau jauh-jauh." Wah, akhirnya balik, itu jadi orang. Kalau tidak, jadi hanggau.